Selamat datang kembali di Rintih Malam, tempat di mana kisah-kisah mencekam akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Malam ini, saya akan menceritakan pengalaman nyata seorang satpam yang bekerja di sebuah pabrik tua. Kisah ini bukan hanya menyeramkan, tetapi juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Pastikan lampu kamar kalian menyala, karena kisah ini mungkin akan menghantui pikiran kalian sampai larut malam. Jadi, duduklah nyaman dan dengarkan dengan saksama. Namanya Pak Rudi. Beliau sudah bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik tua yang terletak di pinggiran kota selama lebih dari 5 tahun. Pabrik itu dulunya adalah tempat produksi tekstil terbesar di daerah tersebut. Tetapi setelah kebakaran besar yang merenggut banyak nyawa di tahun 1995, pabrik itu ditutup dan dibiarkan kosong. Baru beberapa tahun lalu, pabrik itu diaktifkan kembali dengan jumlah pekerja yang sangat minim. Pak Rudi sering mendapat giliran malam karena menurutnya suasana malam lebih tenang. Tapi malam itu berbeda, terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran pabrik tua. Tidak ada suara mesin, tidak ada langkah pekerja lembur, hanya desau angin yang terdengar menyelinap melalui celah-celah jendela pabrik. Malam itu dimulai dengan kejadian kecil yang membuat Pak Rudi merasa ada yang janggal. Saat melakukan patroli rutin di area gudang, dia menemukan sebuah pintu yang seharusnya terkunci rapat terbuka sedikit. Awalnya Pak Rudi mengira itu hanya lupa ditutup oleh pekerja sore. Namun saat dia hendak menutupnya, dia mendengar suara samar-samar dari dalam ruangan itu. Suara itu seperti bisikan, pelan namun jelas, seolah-olah seseorang sedang berbicara tetapi tidak ingin didengar. Pak Rudi mencoba memberanikan diri. Dia melangkah masuk ke dalam gudang yang gelap, hanya diterangi oleh senter kecil yang selalu dia bawa. Tidak ada siapapun di dalam, hanya rak-rak kayu tua yang berderit pelan saat angin malam menyusup ke dalam. Namun saat dia berbalik untuk keluar, dia melihat sesuatu di ujung lorong gudang. Sesosok wanita berdiri diam, mengenakan pakaian serba putih yang lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjang yang kusut. Pak Rudi berpikir itu hanyalah salah satu pekerja yang kebetulan tersesat di area terlarang. Dia mencoba memanggil, "Mbak, ini area terlarang, nggak boleh masuk sini." Tetapi sosok itu hanya diam, tidak bergerak sama sekali. Ketika Pak Rudi menyorotkan senter ke arah wanita itu, tubuhnya perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Pak Rudi langsung keluar dari gudang dengan napas tersengal-sengal. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya, tapi dia berusaha menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau imajinasinya saja. Malam semakin larut dan Pak Rudi kembali ke pos jaganya. Dia mencoba melupakan apa yang terjadi di gudang tadi dengan menyalakan televisi kecil yang ada di pos. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, dia mendengar suara ketukan di pintu posnya. Suara itu pelan tapi jelas. Pak Rudi merasa aneh karena tidak mungkin ada pekerja yang datang jam segitu. Dengan hati-hati, dia membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di luar. Angin dingin menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketukan itu terjadi lagi, kali ini dari jendela kaca kecil di sebelahnya. Tapi ketika dia menoleh, dia hanya melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ketika Pak Rudi memutuskan untuk kembali melakukan patroli, suasana di pabrik semakin mencekam. Lampu di salah satu koridor utama mulai berkedip-kedip, dan suara langkah kaki bergema dari arah yang tidak jelas. Pak Rudi mencoba mencari sumber suara itu, tetapi semakin dia mendekat, suara langkah itu justru terdengar semakin menjauh, hingga akhirnya dia tiba di sebuah ruangan kecil yang dulunya digunakan sebagai ruang penyimpanan. Di dalam ruangan itu, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di lantai ruangan itu ada bekas tangan yang menghitam seperti arang.
seolah-olah seseorang telah berusaha merangkak keluar dari kobaran api. Aroma terbakar samar-samar tercium, dan di dinding ada tulisan yang seolah-olah baru saja digoreskan. "Kami masih di sini." Pak Rudi langsung berlari keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Pak Rudi akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai satpam setelah kejadian malam itu. Hingga kini, dia masih sering dihantui mimpi buruk tentang wanita di gudang dan pesan di ruang penyimpanan. Beberapa pekerja lain juga melaporkan kejadian aneh di pabrik tersebut, tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan pasti. Jadi, apakah pabrik itu benar-benar dihuni oleh arwah korban kebakaran? Ataukah semua ini hanya imajinasi yang dipicu oleh rasa takut? Tidak ada yang tahu pasti, namun satu hal yang jelas, pabrik tua itu menyimpan cerita yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka yang pernah bekerja di sana. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini di Rintih Malam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di malam-malam penuh misteri berikutnya.